Puji nama Tuhan, Shalom. Selamat siang saudara, kita kembali berkumpul di tempat ini pada siang hari ini. Kita mau memuji dan memuliakan Tuhan. Seberapa kita yang ada, kita yakin bahwa Tuhan hadir di tengah-tengah kita, amin. Kita akan buka ibadah kita pada saat siang hari ini. Saya undang jemaat untuk bangkit berdiri. Kita mau katakan pujianku ada sebagaimana ku ada. Layak untuk melayani
pembuka, saya undang kepada hambanya Samuel. Haleluya, haleluya, haleluya. Maha besar Tuhan Allah Bapa kami yang bertakhta, yang bersemayam di dalam kerajaan sorga. Bapa yang kami panggil kenal Engkau di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kembali lagi ya Tuhan, di pagi hari ini kami menaikkan ucapan syukur, limpah banyak terima kasih kami kepadamu Tuhan. Kalau kami boleh ada sebagaimana kami ada Tuhan, kami masih bisa bergerak dan bernafas. Kami yakin dan percaya Tuhan, ini semua bukan karena kuat dan gagahnya kami mengatur kehidupan kami, tapi kami yakin dan percaya Tuhan ini adalah suatu bukti Tuhan bahwa Engkau selalu menyertai dan melindungi dan menjaga kami ya Bapa. Tuhan, untuk membalas segala kebaikan-Mu dalam kehidupan kami. Kami rindu Tuhan di pagi hari ini Tuhan ingin mau beribadah kepadamu Bapa. Tapi sebelumnya itu Tuhan kiranya suci dan kuduskan kehidupan kami. Ampunilah kami daripada kesalahan dan dosa-dosa yang telah kami perbuat di hadapan-Mu ya Bapa. Tuhan, kami yakin dan percaya Tuhan di tengah-tengah ibadah kami ini Tuhan, kalau ada kuasa iblis roh setan yang coba mengganggu Tuhan hati dan pikiran kami mau panggil nama berkuasa, mau Tuhan tengking hancurkan roh setan di situ. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus roh setan bisa kau keluar. Darah Tuhan Yesus yang berkuasa. Tuhan, biarlah kami boleh merasakan Tuhan akan hadirat-Mu di tempat ini, dan juga sidang jemaat yang berada di rumah juga Tuhan boleh merasakan berkat-berkat yang daripada-Mu ya Bapa. Kami memserahkan ibadah ini Tuhan dari awal pertengahan sampai akhirnya. Kami buka di dalam nama Tuhan Yesus, kami bisa berdoa. Haleluya, amin. Puji Tuhan, silakan duduk saudara. Ibadah kita sudah dibuka dengan doa. Tiba saatnya kita mau bergirang-girang buat Tuhan. Kita mau katakan pujian, datanglah ke bait-Nya dengan hati bersyukur. Dengan hati bersuka rasa
Kita mau memberikan persembahan, kita mau berikan persembahan dengan penuh sukacita. Kita mau katakan pujian, kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Engkau Tuhan. Persembahan yang saudara berikan, nanti doa persembahan akan disamakan dengan doa firman. Tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari saya undang jemaat untuk bangkit berdiri. Kita mau siapkan hati kita. Kita mau katakan pujian, satu-satunya yang bisa kuandalkan hanyalah Tuhan. Mari jemaat, saya undang bangkit berdiri. Kita nyanyikan pujian ini. Engkau Tuhan yang setia, janjimu tak pernah terlambat bagiku. Engkau
Mari kita berdoa. Bapa di dalam sorga, Bapa yang kami muliakan Engkau di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami bersyukur Tuhan kalau pada kesempatan hari ini kami boleh ada di tempat ini di rumah-Mu. Semua karena kemurahan-Mu Tuhan. Berkat kekuatan, kesehatan, kemampuan hingga kami boleh dapat berhimpun pada saat ini. Semua karena pimpinan Roh Kudus yang memberikan kami lebih hari, lebih bersungguh-sungguh untuk datang mencari hadirat-Mu. Kami percaya segala apa yang kami kerjakan Tuhan untuk mencari hadirat-Mu, semua diperhitungkan oleh-Mu. Engkau tidak akan membiarkan kami Tuhan kami mengalami mara bahaya apapun, kecelakaan apapun, tetapi Engkau melindungi kami dari segala berbagai hal-hal yang menakutkan, hal-hal Tuhan yang mencelakakan, sebab kasih-Mu menyertai kehidupan kami Tuhan. Oleh sebab itu biarlah pada saat ini kami yang berkumpul dan berhimpun di rumah-Mu, kuduskanlah hati pikiran kami Tuhan, sebab kami ingin belajar dari kebenaran firman-Mu. Tidak terkecuali Tuhan anak-anak-Mu, hamba-hamba-Mu, sidang jemaat-Mu yang menyaksikan dari rumah. Engkau juga tetap mengurapi, memberkati mereka. Dan biarlah lewat pelayanan kami pada saat hari ini boleh menjadi pelayanan yang membawa berkat, terlebih menguatkan iman kami Tuhan di tengah-tengah kami menjalani hidup kami. Terima kasih Bapa, Engkau yang kembalikan berkat baru, sebab Engkau Allah sumber pancaran berkat, akan memberkati setiap tangan-tangan yang sudah memberikan persembahan Tuhan, baik itu korban perpuluhan, tatangan ucapan syukur. Engkau kembalikan berkat-berkat yang baru, berkat jasmani, terlebih berkat rohani. Terima kasih Tuhan, saatnya kami akan belajar akan kebenaran firman-Mu. Sucikan dan layakan kami untuk kami menerima firman-Mu dengan hati yang terbuka, hati yang tulus, agar kami senantiasa dibentuk dengan kebenaran firman-Mu. Jalannya pemberitaan firman, kami tolak segala intimidasi kuasa kegelapan yang mengganggu pikiran dan perasaan kami dengan berbagai cara. Demi nama Tuhan Yesus Kristus, setan iblis Engkau pergi keluar. Darah Tuhan Yesus yang berkuasa, rais aidolo walarai. Terima kasih Tuhan, urapilah hamba-Mu dengan anugerah perkataan hikmat dan marifat, serta membedakan segala roh, agar kami sama-sama boleh mengenal, mengetahui dan mengerti apa yang menjadi isi hati-Mu di dalam kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Puji Tuhan, shalom, salam damai sejahtera bagi kita semua. Ya, semua karena kemurahan Tuhan, kalau kita dapat berkumpul di rumah Tuhan, ya kita tetap mengikuti protokol yang ada. Namun bagi saudara juga yang tidak sempat hadir, tempat ini juga tidak mengapa, dan kami juga memohon maaf jikalau berita ini begitu mendadak, bukan karena ingin memanfaatkan waktu-waktu minggu-minggu yang kami sewakan di sini. Ibarat katakan kemarin kalau perhitungan kami baru membayar bulan, tetapi baru 1 minggu itu, minggu selanjutnya sudah tidak kita pakai gerejanya, lalu serta merta kita berpikir wah ini karena pernah waktu itu kita sudah membayar tapi tidak dipakai, jadi bisalah sebagai gantinya. Bukan seperti itu ya, tetapi kami berusaha bagaimana untuk ada suatu chemistry di dalam perhimpunan, tetapi ya tentu dengan protokol yang ada. Sebab ya saya rasa apa yang saya rasakan dengan saudara juga, tentu kalau yang namanya kita beribadah hanya sebatas lewat Zoom, Facebook, kayaknya ada sesuatu yang kurang. Karena kalau terganggu jaringan juga ada sesuatu yang miss, apalagi saat pemberitaan firman Tuhan. Ya, karena kendalanya waktu pernah kita juga sedang memberitakan firman Tuhan, habis baterai saudara.
Ya ada juga kemarin barusan hari Jumat karena hujan deras di tempat kami, signalnya terganggu ya. Jadi kami di rumah itu sempat berhenti dulu firman Tuhan, menunggu supaya itu terkoneksi kembali. Tapi kan jadi canggung ya, karena cukup lama kita mengoperasi laptop supaya sampai jaringan itu tersambung kembali, jadi mengganggu sekali. Akhirnya saya putuskan untuk ya sudahlah, biar jemaat yang menyaksikan di rumah yang tidak mau terpotong ibadah mereka. Ya banyak sekali kekurangan, artinya terbatas ya, ketimbang kita betul-betul berhimpun bersama di sini ya, lebih kita dapatkan bagaimana persekutuan bersama, karena ada satu buku mengatakan tentang sejarah gereja. Kalau kita berbicara tentang gereja, kita pasti berbicara tentang kebersamaan, perhimpunan, hidup dalam satu kasih, satu iman, dalam satu tujuan, dan kita bergandeng tangan. Tidak mungkin kita terpisah-pisah ya. Sedangkan kita masih berkumpul saja itu pun masih ada perbedaan. Seringkali masih ada perselisihan, apalagi yang kita sudah terpisah-pisah ya. Puji Tuhan, itu hanya pendahuluan saja. Saatnya kita akan masuk di dalam kebenaran firman Tuhan yang saya ambil di dalam 1 Samuel pasal yang keempat. 1 Samuel pasal yang keempat. Ya, ayat ini sebenarnya menjadi judul khotbah saya di hari Jumat ya. Mungkin karena hari Jumat itu hanya sepotong saja, tidak mengapa. Kembali saya sampaikan 1 Samuel pasal yang keempat, ayat yang ke-21 di situ dan 22. Mari kita bangkit berdiri. 1 Samuel 4 ayat 21-22. Ia menamai anak itu Ikabod, katanya telah lenyap kemuliaan dari Israel, karena tabut Allah sudah dirampas dan karena mertuanya dan suaminya. Katanya telah lenyap kemuliaan dari Israel, sebab tabut Allah telah dirampas. Puji Tuhan, silakan dulu. Ya, ini sebenarnya satu perikop kita harus memahami ya. Apa itu Ikabod? Ya, Ikabod pengertiannya sudah dijelaskan dalam ayat pokok kita. Itu berbicara tentang telah lenyap kemuliaan dari Israel, sebab tabut Allah itu sudah dirampas. Jadi konteks dari cerita firman Tuhan adalah ketika bangsa Israel berperang melawan orang Filistin. Bangsa Israel itu selalu memiliki semangat, gairah, kekuatan, bahkan kuasa di masa perang mereka, di dalam ketika menghadapi bangsa-bangsa lain yang lebih besar jumlahnya dari mereka, yang mungkin secara orang perorangan mereka adalah umat Israel yang tidak sama kuatnya, tidak memiliki keterampilan, tidak memiliki kemampuan berperang ketimbang dengan bangsa-bangsa yang lain. Namun mereka percaya bahwa Allah menyertai mereka. Tandanya itu kekuatan mereka dengan mereka membawa tabut Allah. Tabut Allah itu ya kalau kita kenal sekarang peti perjanjian ya. Yang kalau dalam pelajaran tabernakel itu ada di kamar Mahasuci. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, Ikabod ini berarti tentang tabut Allah yang dirampas.
Jadi yang saya mau ajarkan, tekankan, dan kita sama-sama belajar di sini adalah bagaimana kita harus betul-betul waspada dalam kehidupan kita, supaya tabut Allah di dalam hati kita, tabut Allah di dalam hidup kita, jangan sampai dirampas. Memang tidak ada sesuatu pun yang dapat merampas tabut Allah dalam diri kita. Tetapi terkadang kita sendiri yang melepas itu. Tabut Allah itu menggambarkan firman Tuhan. Tabut Allah itu berbicara tentang pengajaran. Kalau dalam tabernakel, gambar tabernakel, itulah kenapa dikatakan kabar pengantin Kristus, yaitu kabar kesempurnaan. Coba bisa minta tolong ditampilkan, ya. Nah, itu tabut Allah peti perjanjian di kamar Maha Suci. Jadi kenapa dikatakan kabar pengantin? Karena kita harus mencapai kepada kamar Maha Suci, di mana kita berjumpa dengan tabut Allah. Kalau dalam perjanjian lama, kebaktian bangsa Israel memang tidak sampai ke kamar Maha Suci. Yang boleh masuk dan menyentuh, memercikan darah itu hanya imam-imam besar. Itu pun 1 tahun sekali. Itu saking kudusnya. Namun saudara, di zaman perjanjian baru, tabut Allah itu terbelah menjadi 2. Tirainya ya, bukan tabut Allahnya. Itu memberikan suatu pengertian bahwa sesungguhnya kabar kesempurnaan itu terbuka bukan saja untuk umat Israel, bukan saja untuk kepada imam-imam pada saat itu, tetapi terbuka bagi segala bangsa. Ini yang dimaksud perjanjian yang baru. Sebab di dalam peti perjanjian ini kan ada hukum-hukum Allah. Ada 2 loh batu yang dibuat oleh Musa. Karena hukum yang dibuat oleh tangan Allah langsung di Gunung Sinai itu sudah dihancurkan oleh Musa dalam tanda kutip. Jadi itu terjadi saat ketika Musa menerima wahyu di Gunung Sinai. Gelisahlah bangsa Israel. Mana ini pemimpin kita? Kemana ini gembala kita ini? Sedang apa dia di sana? Ya, itu tidak salah ya. Sebenarnya terjadi juga di dalam pelayanan. Biasanya jemaat kalau sudah kehilangan kontak dengan gembalanya, dengan hamba Tuhannya, kalau tidak ada kabar, biasanya ya mereka akan merasakan gelisah. Mereka merasa aduh seperti tidak ada jamahan dari Tuhan, tidak ada berkat yang mengalir, tidak ada kasih sayang. Karena tidak ada pelayanan, ya baik melalui kunjungan, doa dan sebagainya, tidak ada komunikasi. Jadi wajarlah gelisah, seperti domba kehilangan gembala. Nah, begitu juga yang dialami bangsa Israel. Hanya saja pada saat itu bangsa Israel melakukan hal yang salah. Sebab ada provokatornya, yaitu Harun. Nah, saya lupa itu di mana ya. Mungkin dicoba kita buka dulu. Kalau tidak salah di Keluaran 19 ya. Sorry. Keluaran 32 maksud saya. Anak lembu emas. Saya bacakan dari ayat pertama. Ketika bangsa itu melihat bahwa Musa mengundur-undurkan turun dari gunung itu, maka berkumpullah mereka mengerumuni Harun dan berkata kepadanya, "Mari, buatlah untuk kami Allah yang akan berjalan di depan kami, sebab Musa ini orang yang telah memimpin kami keluar dari tanah Mesir, kami tidak tahu apa yang telah terjadi dengan dia." Lalu berkatalah Harun kepada mereka, "Tanggalkanlah anting-anting emas yang ada pada telinga istrimu, anakmu laki-laki dan perempuan, dan bawalah semuanya kepadaku." Lalu seluruh bangsa itu menanggalkan anting-anting emas yang ada pada telinga mereka dan membawanya kepada Harun.
diterimanya itu dari tangan mereka, dibentuknya dengan pahat, dan dibuatnyalah daripadanya anak lembu tuangan. Kemudian berkatalah mereka, hai Israel, inilah Allahmu yang telah menuntun engkau keluar dari tanah Mesir. Ini kesalahan bangsa Israel. Mereka tidak sabar dan tidak yakin. Gembalanya ini, pemimpinnya ini sebenarnya sedang menerima hukum pewahyuan daripada Tuhan, saudara. Tetapi karena ketidaksabaran mereka, kegelisahan mereka, akhirnya muncullah mereka ingin membuat Allah yang lain. Ditambah lagi provokatornya dari orang dalam. Waduh, marilah kita bangun, kumpulkanlah perhiasan. Apa pengertian rohaninya? Perhiasan ini berbicara tentang karunia Roh Kudus. Di zaman sekarang ini banyak umat jemaat Tuhan dipakai luar biasa, diberikan karunia Roh Kudus. Tetapi hati-hati, kita harus kembali kepada Alkitab, dan memang karunia-karunia itu harus dibimbing. Apalagi di dalam penyembahan, jangan bertindak sendiri. Alangkah lebih baiknya ada malaikat sidang, ada hamba-hamba Tuhan, tentunya yang mengerti pekerjaan roh. Sudahlah itu, sekarang kita berbicara tentang kenapa Harun yang justru mengajak hal-hal seperti yang tidak diperkenankan Tuhan. Karunia yang berbicara tentang perhiasan ini mereka kumpulkan dan mereka bangun menjadi berhala. Zaman sekarang banyak, saudara, umat Tuhan yang dipelopori oleh hamba Tuhan mungkin tidak tahu pekerjaan roh. Akhirnya mereka memberhalakan karunia Roh Kudus. Mereka seolah-olah bukan Tuhan Yesus yang empunya karunia Roh Kudus, tetapi mereka sudah lebih percaya kepada karunia-Nya itu. Itu kan aneh. Harusnya kita punya pikiran, punya hati, karunia itu baik, pekerjaan roh yang dikerjakan oleh Roh Kristus itu sendiri. Tetapi kita harus berhati-hati. Apalagi di kabar pengantin. Wah, saya harus katakan itu. Justru penyusup itu dari dalam, itu yang berbahaya. Kalau dari luar, kelihatan perbedaannya. Tapi kalau dari dalam yang paling berbahaya, saudara. Ada orang yang sudah berkarunia, tetapi dia merasa itu, dia katakan itu datang daripada Tuhan. Tujuannya apa? Kalau bukan untuk mencari hormat, supaya didatangi. Pengalaman cerita dari Ibu Gembala, bukan saya membangga-banggakan dan mengangkat-angkat, tapi bagaimana pengalaman sepanjang pelayanan itu, saya sudah katakan, orang yang memiliki karunia-karunia itu jadi public figure. Orang yang mengerti karunia, apalagi ketika dia bernubuat, menyaksikan penglihatan, dia bermazmur, karunia mimpi. Dan ada umat Tuhan, jiwa-jiwa baru yang diyakinkan dengan hal itu, apalagi terjadi. Saya melihat saudari Lydia tahun depan dapat jodoh. Orang Korea. Haleluya. Seumpama Ibu Gembala yang mengatakan, langsung pasti otomatis langsung minta kontaknya Ibu Gembala. Saya mau sharing-sharing dikit. Apalagi pas berkenaan, Lydia suka nonton Korea kan. Wah, pas-pas ini. Sesuai dengan jawaban. Ini contoh ya, contoh saja. Ibu Gembala, ya puji Tuhan, memang saya lagi mengidam-idamkan calon kekasihku orang Korea. Tapi pas tadi ada penglihatan seperti itu ya Bu. Wah, ditanya, didempet terus. Puji Tuhan kalau Ibu Gembala ini tulus-tulus saja. Dalam pengertian mengerti akan posisinya, mengerti akan karunia itu adalah pemberian Tuhan. Jadi ketika Tuhan mempercayakan Ibu Gembala menyampaikan, kalaupun ini betul ya, seandainya betul, Ibu Gembala harus merasa
Dia hanyalah perantara. Dia hanyalah alat. Jangan memanfaatkan. Nah, tragisnya banyak yang memanfaatkan. Kalau ibu gembala berpikir, oh lumayan. Ya iya, saudari dia betul sekali. Tahun depan kalau kamu yakin rajin memberikan perpuluhan, persembahan kasih kepada saya, wah pasti jadi. Habis itu bulan datang kepada bulan, setiap lama-lama kok minta kulkas, minta apa lagi, minta beliin motor dan sebagainya. Ada itu seperti itu, saudara. Ada. Kami menyaksikan, kami mendengar ada hamba Tuhan seperti itu, mengatasnamakan karunia. Ini sama saja mereka mengandalkan perhiasan yang diberikan kepada umat Tuhan, harusnya menjadikan kehidupan mereka indah, menjadi berkat. Saya selalu katakan, saudara kalau mencari karunia Roh Kudus, waduh, memang betul. Ibu Siana pernah mengatakan, kayaknya ada sesuatu beban yang berat kalau saya menerima karunia. Betul itu. Harus ada tanggung jawab, disiplin dalam rohani. Ya kalau udah itu tinggal urusan kita dengan Tuhan. Yang penting kita menjalankannya dengan setia saja. Nggak usah takut. Kita patut bersyukur kok kalau diberikan karunia. Itu sama saja saudara kalau punya karunia penglihatan. Saudara sama seperti orang yang betul-betul memiliki apa yang dilihat oleh Tuhan tentang hari akan datang. Itu kan kalau dalam duniawinya, itu kan dukun-dukunnya, paranormal, yang walaupun itu ya sebenarnya udah memang dukun-dukun seperti itu bisa saja dia orang pintar yang menguasai ahli-ahli nujum, menguasai dari cerita-cerita dia dengar sehingga dia dapat menyimpulkan ya paling sebagian besar orang jawabannya ini begini sehingga orang yang bertanya percaya. Padahal itu hanya kesimpulan dari semua cerita yang datang kepada dirinya. Paling ini kenanya begini. Kalau saya katakan, begini. Mereka percaya. Tapi kalau berbicara karunia, itu betul-betul dari Tuhan. Itu betul-betul Tuhan sampaikan. Apa yang Tuhan lihat di tahun depan. Kalau Tuhan melihat, hambaku ini hidup dalam kekudusan. Dia kasih tahu. Dia beritahu untuk dia sampaikan kepada umat Tuhan. Begitu juga nubuatan. Nubuatan sudah sejak dulu saudara. Dari almarhum mungkin dari kita merintis di Jakarta ini. Di mana dikatakan waspadalah akan ada hari-hari aku berbuat sesuatu di dalam dunia ini. Dan memang terjadi. Tidak secara spesifik. Ada pengalaman kita secara spesifik ketika hamba Tuhan tersebut rebah, rohnya diangkat ke aras. Wah itu tidak mungkin menurut saya ya, menurut pengalaman kami. Biasa kalau yang sudah rebah itu jarang untuk memberitahu tentang keadaan akhir zaman karena sudah dibukakan. Tapi lebih kepada personal kita, lebih kepada kedalaman hati kita. Itu diungkap. Biasanya Tuhan berikan ayat. Ya pasti kita pernah ya, mungkin waktu kita di puncak, di mana ada seseorang hamba-hamba Tuhan, anak-anak Tuhan, ketika diberikan firman Tuhan, pas dia baca, menangis dia. Selama inilah firman Tuhan yang aku nantikan, memberikan kekuatan. Karena Tuhan tahu betul. Itu kalau kita dalam penyembahan. Nah kembali lagi, ini saya tekankan bahwa mengenai karunia-karunia itu waspada saudara. Waspada dan senantiasa pelihara dengan sebaik-baiknya kehidupan yang suci dan kudus. Minimal kita ada karunia lidah, berbahasa roh. Tapi jangan dijadikan berhala. Kalau gereja sekarang yang sering kali diperdebatkan, untuk apa sih bahasa roh? Kenapa sih bahasa roh? Di lain sisi gereja yang sudah mengerti,
gereja yang sudah memiliki karunia lidah berbahasa roh, mereka tidak bisa menjelaskan lebih detail kenapa dan untuk apa berbahasa roh itu. Tetapi mereka hanya sekedar menjelaskan, iya, yang penting kamu harus bahasa roh. Gak bisa seperti itu. Akhirnya timbul pertentangan. Apakah kita masuk surga? Apakah dengan kita memiliki bahasa roh kita masuk surga? Nah, itu kan pertanyaan-pertanyaan sederhana, tapi kita harus bisa menjawab. Orang yang memiliki bahasa roh adalah orang yang sudah dikaruniai kuasa Roh Kudus. Dan orang yang dikaruniai kuasa Roh Kudus adalah orang yang dikatakan sudah lahir baru daripada roh. Kalau orang yang sudah dilahirkan daripada roh, pasti dia sudah dilahirkan daripada air. Makanya Tuhan Yesus dalam Yohanes 3 ayat yang kelima mengatakan, barang siapa yang tidak dilahirkan kembali daripada air, baptisan air dan roh, baptisan Roh Kudus, jangan harap dia masuk kerajaan Allah. Jangan harap. Lalu bagaimana Bapak Pendeta jikalau orang yang baru dibaptis tapi sudah meninggal? Nah, bingung lagi kan itu. Ya, kalau kita melihat kehidupan orang yang dibaptis di masa-masa sekarat, lalu ketika dia sudah melakukan baptisan air lalu dia meninggal, ya puji Tuhan. Kalau saya mengamini itu masuk surga. Karena memang sudah waktunya Tuhan. Kalau dia langsung meninggal dipanggil Tuhan, berarti semua kan Tuhan yang tahu. Tapi kalau seperti kita sehat-sehat, sudah menerima baptisan air tetapi bermasa bodoh tentang baptisan Roh Kudus, masih hidup sampai sekarang, firman Tuhan senantiasa dijelaskan, lalu kita ongkang-ongkang kaki, nggak pengaruh lah itu. Hati-hati saudara. Alkitab mengatakan janganlah kamu bodoh, sebab hari-hari ini adalah hari-hari yang jahat. Artinya memang dunia akan lenyap, tetapi gereja Tuhan itu akan disingkirkan ke awan-awan. Kita akan terluput, kita akan diberikan kedua belas sayap burung Raja Wali atau burung Nazar. Itu menggambarkan baptisan air dan itu menggambarkan firman dan Roh Kudus. Kalau kita sebagai gereja Tuhan, memang kita butuh dan mengerti firman Tuhan, tetapi kita harus memiliki kuasa juga. Makanya di dalam 1 Korintus 4 ayat yang ke-20, minta tolong untuk dibacakan. 1 Korintus 4 ya, ayat yang ke-20. Sebab kerajaan Allah bukan terdiri dari perkataan, tetapi dari kuasa. Kerajaan Allah itu bukan sekedar kata-kata, bukan sekedar secara tulisan, bukan sekedar perkataan firman Allah begitu saja yang keluar dari mulut kita, tetapi ada kuasa yang mengerjakan. Seorang hamba Tuhan, kalau dia betul-betul ingin menyampaikan isi hati Allah, ya walaupun isinya sistematis, judulnya bagus, tentang kehidupan sehari-hari, begitu kena, menyinggung kehidupan sehari-hari kita, walaupun dengan teriakan-teriakan yang menggelegar, tetapi kalau tidak ada kuasa, jemaat ngantuk juga. Tapi walaupun hamba Tuhan yang berkhotbah, sekalipun nada dia tidak terlalu tinggi, namun dia sebelum melayani dia berdoa, berpuasa, wah itu ada kuasanya yang bekerja. Itu ada kuasa yang akan menjamah, akan senantiasa menyempurnakan kebenaran firman Tuhan yang didengar. Bahkan kalau setiap dari jemaat
yang mendengar firman dengan sungguh-sungguh, dia ada sakit penyakit, tapi dia imani, wah itu luar biasa itu. Bisa dia sembuh saat itu juga. Itu bisa terjadi. Nah itulah kenapa digambarkan seperti kedua sayap burung Raja Wali. Itu yang menggambarkan mengangkat gereja Tuhan di masa keangkatan gereja. Jangan pincang, jangan kita cuma mengerti firman Tuhan. Tidak mungkin kalau cuma setengah sayap kita, nggak bisa terbang, saudara. Tapi harus ada kuasa Roh Kudus. Itu yang akan membawa gereja sampai kepada kesempurnaan. Nah, semuanya itu saudara yang menjadi tabut Allah. Makanya dalam gambar tabernakel tadi, kita memang harus mencapai kesempurnaan. Dan kabar pengantin itu adalah kabar kesempurnaan. Tabir itu telah dibuka, sehingga kemuliaan lewat pengajaran kabar pengantin diungkapkan dari mulai kamar suci sampai kepada halaman. Sehingga hingga pada saat ini orang-orang yang tadinya, yang dulunya tidak mengerti apakah baptisan itu menyelamatkan atau tidak, apakah baptisan Roh Kudus itu menyelamatkan atau tidak. Karena ternyata kalau kita dituntut sampai kepada iman yang sempurna, yaitu kalau kita tarik garis sampai gambar kamar mahasuci, berarti kemurahan, kemuliaan tabut Allah itu memang senantiasa menarik kehidupan orang percaya dengan memberikan pengajaran. Nah, pengajaran itu tahap per tahap. Dari pertama kita mendengar firman, tingkat iman pertama mendengar firman dulu kan. Biasa orang kalau petobat baru, mereka diyakinkan dari mendengar firman, lalu menjadi percaya, lalu dia menerima Tuhan Yesus Kristus. Setelah itu menyesal dan bertobat. Habis itu keluarkanlah buah-buah pertobatan. Lalu ada bukti nyata kita melakukan firman Tuhan dan menjadi saksi di hadapan jemaat dan hamba Tuhan dengan kita melakukan kehendak Tuhan, yaitu baptisan air. Apakah sampai situ? Tidak, terus saudara. Terus sampai kepada baptisan Roh Kudus, kepenuhan Roh Kudus, karunia-karunia Roh, jawatan sampai kepada buah-buah Roh Kudus, bahkan sampai sempurna. Itulah yang diinginkan Tuhan. Karena Matius 5 ayat ke-48 mengatakan, Bapa di sorga itu sempurna adanya, dan Dia menghendaki kita ini sempurna. Jadi kalau kita betul-betul ingin menjadi sempurna dalam Tuhan, lakukan kehendak firman Tuhan ini. Kalau kita sekarang sudah memiliki pengajaran firman dan Roh Kudus, kembali lagi kepada ayat firman kita, hati-hati, jangan terjadi ikabod. Tabut Allah itu dirampas oleh setan. Damai sejahtera yang didatangkan oleh tabut Allah itu ternyata hilang. Saul tadinya memiliki tabut Allah dalam tanda kutip. Ini saya sudah mengartikan secara rohani. Sudah memiliki roh Tuhan, firman Tuhan di dalam hatinya. Tapi karena dia tidak dengar-dengaran, roh itu meninggalkan dia. Lihat apa yang terjadi pada diri Saul. Yang tadinya bijaksana jadi licik, kejam, jahat. Karena dia ingin membunuh Daud. Kehidupan orang percaya kalau dia sudah memiliki tabut Allah firman Tuhan, tetapi dia justru tidak berjaga-jaga, itu berbahaya. Coba kita buka ya, seperti yang digambarkan di dalam Matius 12 Matius 12 ayat yang ke-43 mulai. Ya, silakan. Apabila roh jahat keluar dari manusia, dia pun mengarah ke tempat yang bagus mencari manusia. Ya. Tetapi dia tidak mendapatnya.
Apabila roh jahat keluar dari manusia, artinya ini menggambarkan orang yang sudah menerima firman Tuhan, menerima pengajaran, terlebih sudah dipenuhi dengan Roh Kudus, keluarlah roh jahat itu. Terus lalu ia berkata, apakah kembali ke rumah yang telah kutinggalkan itu? ya, Maka pergilah ia dan mendapati rumah itu kosong, bersih tersapu dan rapi-rapi. ya, terus Lalu dia keluar dan mengajak 7 roh yang lain yang lebih jahat daripadanya, dan mereka masuk dan berdiam di situ. Maka akhirnya keadaan orang itu lebih buruk daripada keadaannya semula. keadaan orang itu lebih buruk daripada keadaan yang semula. Demikian juga akan berlaku atas angkatan yang Hati-hati saudara, kalau sudah ada firman, apalagi sudah ada Roh Kudus dalam diri kita, kalau kita tidak jaga-jaga, ya mungkin ketika kita pertama mengenal Kristus, wah haleluya, bersungguh-sungguh. Memang paling sulit itu di masa-masa bertahan. Kalau kita mencari firman Tuhan, wah Tuhan langsung berikan. Apalagi petobat baru, Tuhan sangat mengasihi sekali. Orang-orang berdosa yang tunduk, yang mau berserah kepada Tuhan, mau mengalami kelahiran baru, Tuhan manjakan. Dia sungguh senang. Tapi yang berbahaya ini, yang sudah mulai dewasa-dewasa rohani. Kalau sudah dewasa itu yang dituntut adalah kesetiaan. Ini yang seringkali membuat kita jatuh. Coba kita ke gambar tabernakel tadi. Kalau di halaman ini kan ada 3 bagiannya di gambar tabernakel: halaman, kamar suci, dan kamar maha suci. Saudara kalau bisa melihat ya, kalau bisa kelihatan dari belakang itu ada Goshen di sebelah kiri, Laut Kolsom, Sungai Yarden sampai kanan. Kanan Semawi itu tujuan kita. Secara rohani kanan Semawi berbicara tentang Yerusalem baru, kerajaan sorga. Nah, kalau sejak kita di Goshen, jadi 7 tingkat iman ini, perjalanan tingkatan iman kita, perjalanan iman kita sampai kesempurnaan itu digambarkan dalam kitab digambarkan di dalam perjalanan bangsa Israel. Nah, ini adalah gambar yang secara garis besar perjalanan Israel. Di Goshen sampai Laut Kolsom. Laut Kolsom ini kan pengertian rohaninya berbicara tentang baptisan air. Makanya 1 Korintus, tidak mengapa kita buka dulu 1 Korintus 10 ayat yang pertama ya. Ayat pertama sampai ayat yang keempat. Ya. Aku mau supaya kamu mengetahui saudara-saudara bahwa nenek moyang kita semua berada di bawah perlindungan awan. Ya. Dan bahwa mereka semua telah melintasi laut. Telah melintasi laut, terus Untuk menjadi pengikut Musa, mereka semua telah dibaptis dalam awan dan dalam laut. ya, dalam awan dan dalam laut. Ya, mereka semua makan makanan rohani yang sama, dan mereka semua minum minuman rohani yang sama. Sebab mereka minum dari batu karang rohani, yang mengikuti mereka dan batu karang itu ialah Kristus. Ya, sampai situ. Jadi di situ dijelaskan ada satu kalimat dibaptis dalam awan dan dalam air. Nah, makanya sebenarnya kiasannya itu umat Israel yang menyeberang Laut Kolsom itu di tanah kering. Nah, itu sebenarnya gambaran seperti gambaran mereka itu melewati laut seperti dibaptis dalam laut. Nah, cuma kan itu perjalanan di dunia realitanya, mereka berjalan di dalam laut. Nah, itu gambaran yang baik ya. Ketika bangsa Israel sudah sampai di ujungnya, sudah sampai pada ujung penyeberangan mereka, itu kan para tentara Firaun itu menyusul. Tetapi ketika sudah mau menyusul, Musa diperintahkan oleh Tuhan, angkatlah tonggak. Aku akan menghancurkan, aku akan membinasakan tentara-tentara Mesir ini, dan engkau tidak akan pernah melihat lagi
mereka dalam dunia ini. Akhirnya Tuhan mengembalikan laut itu dan menghanyutkan tentara-tentara Mesir. Itu adalah kiasan. Kita kalau sudah dibaptis akhir, kita dibaptis dalam kematian Kristus. Segala atribut, segala pakaian lama kita itu ditenggelamkan. Firaun dan segala prajurit-prajuritnya, orang-orang Mesir itu gambaran daripada kuasa kegelapan, kehidupan lama. Ketika kita sudah bangkit bersama Kristus, begitulah gambaran. Ketika kita sudah bangkit bersama Kristus, maka kehidupan yang lama itu sudah ditenggelamkan. Nah, kita bangkit di dalam kehidupan yang baru, sama seperti orang-orang Mesir yang sudah ditenggelamkan. Tapi bangsa Israel selamat. Nah, seperti itu gambarannya. Nah, kita kembali lagi. Di Laut Kolsum itu gambaran tentang baptisan air. Nah, dari Laut Kolsum ke Sungai Yarden, menyeberang Laut Kolsum sampai Sungai Yarden, kamar suci, pekabaran, penyelamatan, sampai Sungai Yarden. Nah, perbatasan inilah perjalanan di padang belantara. Yaitu sudah masuk di kamar suci, yaitu di karunia-karunia Roh Kudus, firman Allah dan perjamuan suci, sampai kepada penyembahan dalam roh dan kebenaran. Disinilah ada tuntunan luar biasa, tiang awan dan tiang api. Itulah gambaran kamar suci. Ada karunia, ada pemberitaan firman Tuhan. Tetapi ternyata bangsa Israel ini tidak setia di padang belantara. Justru mereka melakukan 4 dosa besar. Yaitu pertama, menyembah berhala, berzina, mencobai Tuhan, dan bersungsung. Dan kalau kita mengikuti peta ini, maka kita yang merasa kalau sudah di kamar suci, hati-hati dengan 4 hal ini. Jangan sampai kita terputar-putar. Kalau ke tingkat iman yang kelima dan keenam di kamar suci ini belum bisa dikatakan dewasa. Belum bisa dikatakan dewasa. Masih kanak-kanak rohani. Sebab lahir baru daripada air dan roh, baru dikatakan saja lahir kan. Natur manusia itu kalau baru lahir berarti masih kanak-kanak, nggak mungkin langsung dewasa. Dan hukum yang dipakai di zaman gereja, baptisan air dan baptisan Roh Kudus, itu sejajar dengan hukum di zaman Bapa, yaitu hukum sunat. Nah, hukum sunat itu dimulai dari anak laki-laki yang berumur berapa? 8 hari. Hukum ini harus ditetapkan. Begitu juga di zaman sekarang ini, zaman gereja. Hukum yang sama, hukum sunat, tapi kalau kita di zaman sekarang lahir baru daripada air dan roh, itu baru masih kanak-kanak. Baru dinamakan saja dilahirkan kembali. Masih kanak-kanak. Jadi jangan saudara bermasa bodoh. Saudara harus sampai mengeluarkan buah Roh Kudus. Itu baru saudara mulai dewasa. Orang kalau yang dewasa lihat, pasti buah-buah Roh Kudusnya terasa sekali. Baru dituntut buah-buah Roh Kudus apa pertama? Kasih. Wah, coba lihat. Kalau ada orang dewasa, lihat orang kesusahan, kehabisan bensin mobilnya, dia ikut dorong. Wih, seperti itu. Kalau ada yang seperti orang berkekurangan, wah, dia membantu. Tidak sensitif, tidak emosional, tidak marah-marah, tidak ada iri, tidak ada dengki, tidak suka perpecahan, tidak suka percekcokan. Nah, itu semua dituntut. Coba saudara melihat orang yang seperti dewasa sekali ya. Dan itu yang dituntut Tuhan bagi gerejanya. Buah sampai mengeluarkan buah-buah Roh Kudus. Saya percaya kok kita mengalami. Kalau kita lihat orang tua kita yang penuh kasih,
penyabar, suka mengampuni. Oh kayaknya gimana gitu, seneng gitu. Atau kekasih kita yang sabar, yang suka menolong, makin cinta. Nah, romantis dan sebagainya. Tapi jangan berlebihan ya. Berbahaya juga kalau romantis berlebihan. Nah, kembali lagi. Artinya memang kita dituntut kedewasaan. Jadi kalau masih karunia-karunia belum. Itulah sebabnya kita sebagai orang percaya, kita harus betul-betul semakin hari bertumbuh. Saudara yang sudah penuh Roh Kudus, jangan bermasa bodoh. Kejarlah karunia-karunia yang utama. Sebagai ayat terakhir, 1 Korintus pasal yang ke-14. Satu Korintus 14 ayat yang pertama. Ya. Ini tentang karunia roh. Di situ dikatakan, kejarlah kasih itu dan usahakanlah dirimu memperoleh karunia-karunia roh. Terutama karunia untuk bernubuat. Artinya ada sesuatu karunia yang lebih utama lagi. Sebab kalau kita pelajari dalam 1 Korintus 14, Paulus pernah mengatakan gini. Kalau aku berkata-kata dalam bahasa roh, apa artinya bagi jiwa-jiwa yang baru ini, yang belum menerima baptisan Roh Kudus? Iman mereka tidak bisa diyakinkan karena sia-sia. Yang kita katakan dalam bahasa roh mereka tidak diyakinkan, mereka tidak mengerti. Makanya bahasa roh itu hanya untuk pribadi dan Allah. Itulah kenapa Paulus menekankan, baiklah kamu mengejar karunia yang lebih utama, yaitu karunia nubuatan. Kalau karunia nubuatan, dia bahasanya sesuai dengan keadaan di mana dia bertempat tinggal, di negara apa. Jadi bahasa nasional dia. Makanya kalau kita mendengar suara nubuatan ya dengan bahasa Indonesia. Tapi kalau bahasa roh, kalau ada orang yang baru masuk, ngapain ini orang? Bagaimana dia bisa mengamini kata-kata yang kita sebutkan itu? Gak bisa. Kalau kita pribadi, kita mengamini. Karena kita menyatu roh kita dalam penyembahan. Tapi kalau dalam bernubuat, nah bukan saja kita, tetapi orang-orang yang baru bertumbuh imannya, mereka dikuatkan dengan kata-kata nubuatan itu. Makanya kita senantiasa pelihara tabut Allah itu. Jangan sampai dirampas. Jangan sampai tabut Allah itu hilang dalam kehidupan kita. Sebab ketika tabut Allah itu hilang, sama seperti konteks ayat kita, orang Israel mengalami kekalahan. Kalau tabut Allah firman Tuhan, pengajaran kita tidak pertahankan, sudah mungkin hilang. Kehidupan kita bisa-bisa lebih jahat dari sebelumnya. Apalagi sudah roh itu meninggalkan kita. Waduh, itu isinya udah akar pahit. Bahkan tadi firman Tuhan mengatakan kehidupan yang dahulu itu masih mending. Bahkan di kehidupan yang sekarang ketika dia sudah kehilangan tabut Allah itu dalam dirinya, dia bisa lebih jahat lagi. Nah, ini yang berbahaya. Makanya jangan pernah lepaskan kepercayaan kita kepada Tuhan. Tetap kita taruh firman Tuhan, pengajaran, karunia yang Tuhan sudah percayakan, pertahankan untuk memuliakan nama Tuhan. Suatu saat Tuhan pernah berkata, hari ini engkau belum mengerti, tapi kelak engkau akan mengerti untuk apa itu karunia-karunia Roh Kudus. Saat ini ya hanya sekedar fenomena bagi mereka yang tidak mengerti. Apa sih itu bahasa roh? Memangnya orang kalau mau masuk surga harus berbahasa roh? Terkadang orang membandingkan seperti itu. Apalagi tidak penting karunia, yang penting itu kasih buah-buah. Loh,
Kalau kita kembali ke pengajaran tadi, justru kalau kita mencapai kepada buah-buah roh harus melewati karunia. Karena karunia itu adalah Roh Kudus yang mengajarkan kita untuk mengerjakan sesuatu tentang kasih. Bagaimana orang yang belum memiliki Roh Kudus bisa sempurna dalam kasih? Tidak bisa. Justru harus dorongan dari Roh Kudus. Kecuali kalau ada yang merasa sempurna kasih, sempurna dalam segala perbuatan, tidak mungkin. Alkitab mencatat manusia sejak jatuh dalam dosa, hati mereka cenderung berbuat jahat. Kalau saudara sampai saat ini masih berbuat baik, saya percaya itu adalah dorongan daripada kuasa Tuhan. Itu karena ajaran firman Allah yang mengajarkan saudara begini loh kebaikan. Dalam pengalaman, dalam segala teori, nasihat-nasihat lewat orang tua rohani, terlebih lewat firman Tuhan. Itu yang menguatkan hati saudara sehingga saudara dapat melakukan perbuatan baik. Coba kalau saudara baru lahir sudah tidak, ibarat kata tidak ada yang bertanggung jawab. Saudara menjadi anak terlantar. Saudara hidup liar. Wah, akan terbentuk menjadi pribadi yang barbar. Karena dia tidak mengalami, tidak diajarkan kebaikan. Tidak mendapatkan nasihat, didikan dan sebagainya. Begitulah kehidupan kita sebagai orang percaya. Kalau kita saat ini boleh mengerti kenapa kita harus beribadah, kenapa kita harus berdoa sih, kenapa kita harus memulai hari ini dengan doa, kenapa kita harus menolong orang, kenapa kita harus ada pengertian, harus ada kesabaran, harus ada kasih. Semua itu kita tidak dapati selain daripada firman Tuhan. Dan pengajaran serta kuasa untuk mengerjakannya hanyalah daripada kuasa penyertaan kuasa Roh Kudus. Puji nama Tuhan, tetap pertahankan tabut Allah di dalam kehidupan kita agar jangan sampai kita dikatakan ikabod, di mana tabut Allah itu sudah lenyap dalam kehidupan kita. Kalau tabut Allah sudah lenyap, maka tidak ada kemuliaan Tuhan dalam diri kita. Kita akan berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih pada kesempatan siang hari ini. Kami yang sudah belajar akan firman-Mu, kiranya Engkau yang sempurnakan Tuhan. Kiranya Engkau yang pertambah-tambahkan iman kami ya Bapa, agar kami semakin hari semakin indah, semakin berharga, semakin memuliakan nama-Mu, dan boleh menjadi berkat dimanapun kami pergi dan berada. Kiranya Tuhan, Engkau memelihara kehidupan kami, Engkau yang mengerti apa yang menjadi kerinduan hati kami Tuhan. Engkau yang mengetahui dalam segala pergumulan kami. Biarlah tangan Allah yang berkuasa akan memelihara hidup kami. Terima kasih Tuhan, setelahnya kami bersekutu dengan firman-Mu. Rindulah hati kami untuk menyembah Engkau dalam roh dan kebenaran. Kiranya sucikan dan kuduskanlah hati kami. Segala kuasa kegelapan yang mengintimidasi, mengganggu jalannya penyembahan kami tolak hancurkan demi nama Tuhan Yesus Kristus. Setan iblis engkau pergi keluar. Darah Tuhan Yesus yang berkuasa iblis idol. Terima kasih Bapa, kami siap menyembah Engkau dalam roh dan kebenaran. Haleluya. Kita bangkit berdiri. Yesus terlebih besar. Yesus besar, Yesus besar di dalamku, di Yesus lebih besar di dalamku selama-lamanya. Kita mau menyembah.
Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Terpuji-pujilah nama-Mu ya Bapa. Pada kesempatan hari ini kami bersyukur kami boleh bersekutu lewat firman-Mu. Kiranya Tuhan Engkau selalu berkarya di dalam kehidupan kami. Kami sadari kehidupan kami tanpa Engkau kami tidak dapat berbuat apa-apa. Kalau kami boleh ada sebagaimana kami ada sampai saat ini, kami boleh beraktivitas dan beribadah semua karena kemurahan-Mu Tuhan. Biarlah di hari-hari depan Tuhan kami lebih bersungguh-sungguh mencari Engkau dalam segala kesibukan aktivitas kami. Ingatkanlah di dalam hati kami Tuhan untuk selalu mau datang memuji dan memuliakan nama-Mu. Ajari kami selalu Tuhan untuk selalu mencintai doa, mencintai firman dan hadirat-Mu ya Bapa. Ampuni kami dalam segala kekurangan kami Tuhan, keraguan-raguan kami, kebimbangan hati kami. Kau tahu apa yang kami hadapi Tuhan di masa-masa sekarang ini. Tetapi satu hal yang kami pegang Tuhan teguh baik-baik adalah kebenaran firman-Mu yang di dalamnya ada janji firman-Mu Tuhan. Engkau tidak akan pernah membiarkan kami, sehingga dalam segala pekerjaan usaha kami Tuhan Engkau akan turut campur tangan. Oleh karena itu Tuhan, layakkanlah kehidupan kami untuk selalu memuji menyembah Engkau Tuhan. Terlebih ajari kami dengan firman-Mu ya Bapa. Biarlah kami Tuhan semakin mengerti apa yang menjadi isi hati-Mu Tuhan. Biarlah kami boleh melakukan setiap kehendak-Mu ya Bapa. Oleh karena itu pada kesempatan ini kami percaya kuasa-Mu boleh terjadi Tuhan, sehingga kami yang hadir maupun yang menyaksikan Tuhan di rumah masing-masing boleh merasakan aliran kuasa Roh Kudus yang tidak terbatas dengan ruang dan waktu Tuhan, sehingga kami yang pada saat ini mengalami kelemahan tubuh kami oleh karena berbagai sakit penyakit yang ada, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Engkau akan memberikan kesembuhan
Kuasa bilur-Mu yang ajaib Tuhan akan memulihkan keadaan tubuh kami Tuhan dari segala sakit penyakit, memulihkan kesehatan kami ya Bapa. Bahkan Kau membangkitkan iman kami sehingga kami yang mungkin sudah terbaring tidak berdaya, Engkau memampukan kami dengan iman sehingga kami boleh bangkit Tuhan dengan iman, dengan kesehatan dan kekuatan yang daripada-Mu Tuhan. Terima kasih, kami yang lemah Engkau memberikan kekuatan, kami yang susah hati Engkau memberikan penghiburan, kami yang tertutup jalan Engkau mempunyai banyak jalan dan Engkau membukakannya bagi kami Tuhan. Oleh sebab itu hanya Engkau yang menjadi sahabat setia dalam kehidupan kami. Terkadang Tuhan kami tidak bisa mengandalkan siapa-siapa, tetapi Engkaulah satu-satunya harapan kami. Engkaulah satu-satunya sahabat kami. Engkau satu-satunya Allah kami yang senantiasa mengetahui segala pergumulan kami Tuhan, bahkan memelihara kehidupan kami. Kalau keselamatan Engkau berikan kami dengan cuma-cuma, terlebih Tuhan perkara-perkara di mana kami hidup dalam dunia ini, Engkau senantiasa menyediakan dan mencukupi Tuhan. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu. Berkatilah sidang jemaat-Mu dalam segala pekerjaan mereka, usaha bisnis yang mereka jalankan walaupun di tengah-tengah masa yang tidak menentu ini. Tetapi Tuhan selalu mungkin di dalam tangan kasih-Mu. Tidak ada yang mustahil bagi-Mu Tuhan. Perhitungan waktu-Mu selalu indah, selalu tepat dan sempurna. Itulah yang membuat kami bangga dan terheran-heran mempunyai Allah yang begitu besar Tuhan di dalam kehidupan kami. Kau boleh melakukan perkara mujizat yang besar Tuhan. Waktu di dalam perjalanan bangsa Israel, Kau melepaskan mereka dengan perkara mujizat yang luar biasa. Begitu juga kami juga pada saat ini di mana kami hidup dengan berbagai persoalan pergumulan apapun, kami percaya Engkau akan melepaskan kami dan memberikan kemenangan untuk hari depan kami. Terima kasih Tuhan, kami tetap serahkan juga kaum keluarga kami masing-masing ya Bapa, dimanapun mereka berada dan bertempat tinggal. Tuhan, Engkau jamah lindungi mereka Tuhan. Berikanlah kekuatan, kesehatan, terlebih kekuatan iman mereka, agar mereka tetap mengandalkan Engkau di masa-masa sekarang ini, sehingga mereka boleh menerima berkat damai sejahtera daripada-Mu. Sebagaimana kami imani saat ini kami menerima damai sejahtera daripada-Mu. Jaga lindungi kaum keluarga kami Tuhan. Tariklah mereka yang belum mengenal kebenaran untuk mereka masuk di dalam rencana ajaib-Mu Tuhan, dan mereka boleh menerima Engkau sebagai juru selamat mereka. Terima kasih Tuhan, kami tetap serahkan anak-anak kami ya Bapa. Baik Tuhan, anak-anak kami yang masih balita maupun remaja, bahkan dewasa, bahkan tidak terkecuali anak-anak kami yang sudah Tuhan berumah tangga, kami serahkan Tuhan ke dalam tangan kuasa-Mu yang besar. Engkau memelihara anak-anak kami. Janji firman-Mu, jikalau Engkau melihat kehidupan kami sebagai orang-orang benar, Engkau tidak akan pernah meninggalkan dan membiarkan kami, tetapi Engkau memelihara anak cucu kami, bahkan memberikan pinjaman dan boleh menjadi berkat bagi bangsa-bangsa. Itu yang menjadi Tuhan pegangan, dan kami boleh pegang teguh-teguh akan janji firman-Mu. Itu menjadi suatu perkara ya dan amin dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu. Segala rencana-rencana kami untuk hari depan Tuhan, Engkau buka jalan ya Bapa. Engkau senantiasa Tuhan memberikan jalan, membukakan pintu-pintu berkat. Mungkin Tuhan bagi kami tidak berdaya menghadapi keadaan sekarang ini, tetapi Engkau selalu ada bagi kami. Engkau selalu menyediakan segala sesuatu apa yang kami butuhkan dan perlukan. Terima kasih Tuhan bagi pemerintah kami Tuhan, bangsa Indonesia. Diberkatilah mereka, diberikan kekuatan, kebijaksanaan, roh takut akan Engkau.
Engkau memampukan Tuhan apa yang sudah diputuskan oleh pemerintah. Setiap program-program mereka Tuhan biarlah boleh berjalan dengan baik Tuhan. Apa yang menjadi tugas tanggung jawab mereka Tuhan, Engkau memberkati Tuhan dalam segala pekerjaan mereka. Dari mulai presiden, wakil presiden, para pejabat tinggi, para menteri, sampai kepada Tuhan pemimpin yang terbawah. Tuhan, Engkau tetap memberikan kebijaksanaan Tuhan. Bahkan di dalam menghadapi pandemi ini, berikanlah hikmat bagi mereka, bagaimana mereka dapat menanggulangi Tuhan keadaan ini dengan sebaik-baiknya. Terima kasih Tuhan. Sebelum kami mengakhiri Tuhan, kami memohon berkat Tuhan. Kami memohon perlindungan daripada-Mu. Engkau menutup bungkus dengan kuasa darah-Mu kehidupan kami pribadi lepas pribadi. Hindarkan kami Tuhan dari segala kuman, virus, bakteri apapun yang melemahkan Tuhan kesehatan kami. Tapi kami percaya dengan iman Engkau akan menjaga, memagari kami dengan pasukan malaikat surgawi. Oleh sebab itu berikan kami hikmat, apa yang harus kami kerjakan, apa yang berguna dan seharusnya kami kerjakan, biarlah kami kerjakan. Tetapi Tuhan, jangan biarkan kami memakai waktu-waktu yang Engkau berikan dengan hal-hal yang tidak Engkau perkenankan Tuhan. Kami percaya hikmat-Mu, firman-Mu selalu ada di dalam hati kami. Itu menjadi tabut perjanjian, itu menjadi tabut Allah bagi kami yang senantiasa memelihara kehidupan kami. Terima kasih Bapa, kami akan akhiri ibadah kami pada saat hari ini. Kiranya Engkau mengurapi dan memberkati kami semua ya Bapa, baik di tempat ini maupun mereka yang menyaksikan dari rumah masing-masing. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, saudara dan saudariku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, pulanglah dan terimalah berkat damai sejahtera yang dianugerahkan Allah Bapa di surga oleh cinta dan kasih sayang Anak yang tunggal, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Di dalam persekutuan Allah Roh Kudus tinggal diam di hati kita, memberikan penghiburan, pengharapan baru, sukacita surga dan kekuatan yang baru. Berkat kemenangan ini akan menyertai kita mulai hari ini, esok, dan sampai Tuhan Yesus datang kembali menjemput gerejanya di atas awan-awan, di dalam kemuliaan yang kekal sebagai Raja di atas segala raja. Haleluya, haleluya. Amin. Puji Tuhan, silakan duduk. Ya, sebelum pengumuman kita akan memberikan korban ekstra kolektor. Sambil menunggu tanpa pujian, kecaplah dan lihat. Oh ya, hal itu baik. Allah itu sungguh hanya kasih setianya yang menyediakan yang ku perlukan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan, menyatakan hanya padaku. Kasih setianya tak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Haleluya. Ajarlah kuasa dalam namanya Yesus, ku luar biasa. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, Bapa yang kami kasihi, di dalam nama Yesus, terima kasih ibadah kami boleh berjalan dengan baik dari awal, pertengahan, sampai pada akhirnya, semua karena pimpinan Roh Kudus. Terima kasih Tuhan, pada saat ini Engkau melihat kami kembali memberikan ekstra kolektor. Biarlah kami berikannya dengan penuh sukacita, yang hanyalah untuk memuliakan nama-Mu di dalam pekerjaan-Mu Tuhan, agar pelayanan di tempat ini semakin hari Tuhan semakin mempermuliakan nama-Mu,
dan kami boleh melihat semakin banyak jiwa-jiwa dan bertambah-tambah, terlebih iman kami Tuhan semakin didewasakan. Terima kasih Bapa di sorga, terimalah persembahan ekstra kolekte ini yang hanya untuk hormat dan kemuliaan bagimu saja, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Ya, puji Tuhan. Terima kasih atas kehadiran saudara. Seperti tadi saya sudah sampaikan bahwa memang kami mendadak karena beberapa sesuatu dan lain hal, kami harus tetap datang karena kami rindu juga di dalam suatu kebersamaan persekutuan di dalam gereja, tetapi tetap mengikuti protokol yang ada. Dan sebagai pengumuman yang lainnya, tadi saya sempat menelpon juga, kembali diingatkan bagi kita setelah selesai beribadah, ya mungkin kita akan dengan segera langsung kembali, langsung pulang. Tetapi tentu kami menyediakan berkat makanan bagi tubuh jasmani. Jadi saudara mengambil sekotak, 2 kotak, 3 kotak bolehlah saudara ambil dan saudara bawa pulang. Ya, karena dari kami juga menyediakan cukup banyak, jadi orangnya sedikit, ya ada lebih sedikit lah, boleh. Ya, puji Tuhan. Untuk pengumuman saya rasa minggu depan kita berjalan seperti biasa, akan ada ibadah dan mungkin ada pertemuan Zoom, dalam pengertian kita akan sedikit membicarakan tentang bagaimana konsep Natal kita ya. Saya baru berbicara dengan COP saja. Ini baru perencanaan. Jadi kami ingin mengadakan Natal tetapi dari studio musik. Tapi studio musik ini yang besar ya, yang besar. Jadi kita di situ ada WL, ada singer 2 saja dan full band. Jadi di situ kita akan siaran langsung sekaligus bisa rekam. Ya, saya sudah memilih studio itu di daerah Ambasador. Ya, di situ kalau tidak salah sekitar 700.000 dia per 3 sampai 6 jam. Ya, itu cukuplah untuk kita geladi bersih dan persiapan serta langsung ibadah secara live lewat Facebook dan Zoom. Kayaknya Facebook aja. Ya, Facebook saja. Jadi itu gambaran sementara yang mungkin kita berpikir bahwa pengeluarannya ya hanya segitu saja. Hanya membayar studionya dan adalah sedikit biaya-biaya tak terduga. Tapi yang pasti tidak seperti kita menyewa gedung ya, sampai mungkin ya 10 juta ke atas, dan tidak sampai segitu. Ya, kita doakan bagaimana kita bisa mengadakan Natal ini walaupun dengan keadaan sekarang, tapi yang penting sukacita Natalnya, firman Tuhan dan persekutuan dengan firman Tuhan, ada bekal rohani yang kita boleh dapatkan bagi tahun 2020 ini. Puji Tuhan, saya kira itu saja pengumuman dari kami. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Kita berdoa untuk berkat makanannya. Bapa, terima kasih Tuhan, pada saat ini sebentar kami akan kembali ke rumah kami masing-masing. Jaga lindungi kami dalam perjalanan pulang Tuhan. Jauhi dari segala mara bahaya, jauhi dari segala sakit penyakit, sebab kami percaya Engkau sahabat setia melindungi kami. Tibakan kami dengan selamat sampai di rumah kami masing-masing. Terlebih Tuhan, ada berkat jasmani sebelum kami menikmatinya. Engkau kuduskan dengan kebenaran firman-Mu, agar di dalamnya memberikan kekuatan baru bagi kami, dan kami boleh mempermuliakan nama-Mu saja. Berkati asal-usul berkat ini Tuhan, berkati tangan-tangan yang sudah menyediakannya, dan juga Engkau memberkati sidang jemaat-Mu yang senantiasa mendukung pelayanan kami di tempat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Shalom semua. Sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati.